Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusirahu ala dini kullih wa kafa billahi sahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. In tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atu yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Shadaqallahul azim. Sahabat pilihan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipertemukan kembali malam hari ini meski hanya via Zoom dalam rangka bermajelis ilmu. Insyaallah semoga kita semua yang senantiasa hadir dalam kajian Tazkiyatun Nafs setiap pekan mendapatkan rahmat, taufik, dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang istiqomah di jalan Islam ini hingga akhir hayat kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salam dan salawat senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'in, dan umat Rasulullah hingga akhir zaman. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini insyaallah kajian Tazkiyatun Nafs kita akan membahas mengenai satu penyakit hati yang sangat berbahaya bila tidak disembuhkan, bila tidak segera diobati dan diterapi, yaitu yang bernama hasad atau dengki. Apa itu hasad atau dengki, sahabat sekalian? Hasad atau dengki itu adalah mengharapkan lenyapnya nikmat dari orang yang didengki. Jadi dia tidak senang orang lain mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, penyakit ini bila menyebar luas tentu akan merusak hubungan atau silaturahim, di mana orang akan saling bermusuhan dan saling membenci satu sama lain. Jadi ketika seseorang punya hasad atau rasa dengki kepada yang lainnya, maka dia di sini merasa bahwa orang itu tidak layak untuk mendapatkan berbagai kenikmatan yang mereka rasakan. Dan di tingkat yang lebih parah, tidak hanya merasa bahwa orang itu tidak layak mendapatkan itu, tetapi juga dia ingin nikmat itu pindah ke dirinya gitu. Jadi kalau bisa jangan orang itu yang mendapatkan gitu. Kalau bisa diri mereka sendiri yang mendapatkan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 120 yang tadi dibacakan di mukadimah, Intam saskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atu yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu mendapat bencana, maka mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudaratan kepadamu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Kalau kita lihat di Quran surat Ali Imran ayat 120 ini, jadi jika melihat kita memperoleh kebaikan, mereka bersedih. Jika kita mendapat bencana, mereka bergembira. Ini sebetulnya sikap dan perilaku musuh-musuh Allah. Sikap perilaku orang-orang kafir yang memusuhi kaum muslimin. Juga sifat dari orang-orang munafik yang memusuhi kaum muslimin.
Ya, jadi mereka ya, adalah orang-orang yang tidak suka ya kaum muslimin mendapatkan kebaikan ya, dan mereka bergembira ya ketika kaum muslimin ya mendapatkan kesulitan-kesulitan. Pada hari-hari ini kita bisa melihat gitu ya di media sosial gitu reaksi orang ya atas apa yang terjadi pada saudara-saudara kita di Palestina. Ya, bagi mereka yang eh, adalah orang-orang mukmin sejati, ya tentu melihat apa yang terjadi kepada saudara-saudaranya itu, mereka sangat bersedih gitu ya, turut berduka dan turut merasakan penderitaan saudara-saudaranya di Palestina. Tapi sebaliknya gitu ya, musuh-musuh Allah, ya orang-orang yang membenci Islam, orang-orang yang membenci kaum muslimin, mereka bersorak gembira ya atas apa yang terjadi kepada kaum muslimin di Gaza, ya di Rafah, ya dan di hampir sebagian besar bumi Palestina. Ya, jadi mereka ya senang saja melihat gitu ya. Ya lihat tingkah pola anak-anak muda Israel di sana gitu ya, yang merusak bantuan yang dikirimkan, ya kemudian menghalang-halangi iring-iringan bantuan kemanusiaan yang datang ke sana, ya dan mereka tampaknya senang gitu ya melihat rakyat Palestina, bangsa Palestina tidak mendapatkan bantuan makanan, minuman dan lain-lain. Ya, nah inilah pendengki sejati gitu ya. Nah, kalau seandainya sifat seperti ini ada di dalam diri kita sebagai seorang mukmin kan tentu bahaya sekali. Ya, jadi kita melihat orang-orang yang mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala itu hati kita nggak senang. Ya. Jadi ketika orang mendapatkan kebaikan-kebaikan gitu ya, kita tidak senang. Ya, ketika orang-orang mendapatkan kesulitan, kita malah senang gitu ya. Nah, ini tentu adalah sebuah akhlak ya, sifat yang tidak bagus gitu ya untuk dimiliki oleh seorang mukmin sejati. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, janganlah kalian saling membenci, janganlah saling memutuskan hubungan, jangan saling hasad atau dengki, dan jangan saling membelakangi atau saling mengacuhkan. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, ketika disebut di sini dalam hadis ini, ya, berarti hasad atau dengki ini adalah salah satu penyebab banyak retaknya hubungan baik, ya, banyak hancurnya silaturahim di antara kita dengan saudara-saudara atau dengan sahabat-sahabat kita. Ya. Kemudian dalam hadis lainnya Rasulullah SAW bersabda yang artinya kedengkian memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Ya, hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Jadi kalau kita memiliki ya, sifat baik, gitu ya, maka sifat baik ini ya, akan hancur seiring dengan hasad atau dengki yang bersemayam di dalam hati kita. Ya, jadi rusak gitu ya kebaikan-kebaikan kita karena memiliki hasad atau dengki ini kepada orang lain. Karena itu sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua yang mengikuti kajian Zoom malam hari ini, ya, maka kita harus benar-benar sungguh-sungguh menterapi ya diri kita, jiwa kita supaya tidak lagi ada bersemayam sifat dengki ini di dalam diri kita gitu ya. Ya. Ini harus betul-betul dihilangkan gitu ya. Jadi hakikat hasad atau dengki ini dapat kita simpulkan sahabat sekalian. Pertama, kita membenci ya dan menginginkan lenyapnya nikmat itu dari orang yang mendapatkannya. Ya, jadi kita membenci dan menginginkan lenyapnya nikmat itu ya dari orang yang mendapatkannya. Kedua, hakikat dari hasad atau dengki ini ya bisa jadi kita tidak menginginkan lenyapnya nikmat itu gitu ya, tetapi kita menginginkan nikmat yang serupa dengannya. Nah, ini agak ringan nih ya, tapi sebetulnya benih-benih kedengkian juga. Ya, jadi ketika orang mendapatkan suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, ya kita tidak menginginkan nikmat itu lenyap pada diri orang itu, ya, tapi kita menginginkan nikmat yang serupa dengannya. Ya, nah kalau yang ini disebutnya ghibtoh, ya, atau juga sering disebut sebagai munafasoh atau munafasah atau persaingan, ya kompetisi. Ya, ketika kita lihat tetangga kita misalkan bisa punya mobil, gitu ya. Ya, dengan merek tertentu, ya, lalu kita juga ingin ya punya mobil seperti mereka gitu. Ya, ketika teman kita beli motor baru,
ya, dengan merek tertentu kita pun nggak mau kalah gitu ya. Kita juga ingin beli motor baru seperti mereka. Ya. Kalau ini giptoh gitu ya. Jadi adanya perasaan berkompetisi, gitu ya. Padahal kan dalam hidup buat apa gitu ya seperti itu, gitu ya. Ya, yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, bukan berlomba-lomba dalam bab harta atau berlomba-lomba dalam bab lifestyle atau gaya hidup, bukan seperti itu. Ya. Jadi Islam tidak mendorong kita untuk bersikap seperti itu. Ya, maka kalau kita lihat para sahabat salafus soleh, ya, mereka berjalan di dalam kehidupannya betul-betul gitu ya, berusaha untuk mengikis ya, rasa hasad, rasa dengki kepada saudaranya. Mereka tidak sombong, mereka tawadu, ya, mereka zuhud, gitu ya. Kemudian mereka orientasinya betul-betul adalah akhirat, perjuangan, dakwah. Ya, itu aja yang ada di benak mereka gitu. Ya, boro-boro gitu ya, seperti kita zaman sekarang gitu. Ya, yang menjadikan ya seolah-olah gitu ya, dengan saudara-saudara kita itu adalah suatu bentuk persaingan gitu ya. Jadi kita merasa malu ya kalau teman kita atau saudara kita hidupnya lebih maju daripada kita. Ya, bahkan kita rela gitu ya untuk apa? Pada akhirnya jeleknya nih ya. Setelah kita melihat orang mencapai ini, mencapai itu, lalu kita enggak, maka akhirnya memaksakan diri, bahkan melakukan pelanggaran terhadap hukum-hukum syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang lain udah pada punya rumah, kita belum, akhirnya nekat gitu ya, ngambil KPR riba gitu ya, yang tentu saja ini ya sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, jadi kita ya tidak tidak hidup sesuai dengan syariat gitu ya, bahkan tidak hidup sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Karena adanya perasaan hasad atau dengki ini kepada orang lain. Ya. Baik. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda yang artinya tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Ya, seorang laki-laki yang Allah beri hafalan dan penguasaan Al-Quran, lalu dia mengamalkannya dalam sholat di siang dan di malam hari. Ya. Silakan cemburu pada ahli Quran, ya, nggak apa-apa gitu ya. Supaya apa? Supaya kita termotivasi untuk bisa menjadi seperti dirinya. Punya hafalan yang banyak, punya bacaan Quran yang bagus gitu ya. Itu boleh kita punya hasad seperti itu. Ini hasad yang dibolehkan. Kemudian ya kita melihat seorang laki-laki yang Allah beri harta ya, lalu dia menginfakkannya dalam kebenaran di siang dan malam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, jadi ahli Quran yang punya hafalan dan penguasaan Al-Quran yang baik. Ya, kemudian seseorang yang diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala lalu dia gunakan, dia infakkan hartanya itu di jalan Allah. Ya, inilah bentuk-bentuk hasad yang boleh. Ya, sehingga muncullah motivasi untuk bisa berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita juga ingin menjadi ahli Quran, kita juga ingin berinfak yang banyak dengan harta kita. Ya, itu boleh hasad dalam perkara seperti itu, perkara-perkara kebaikan. Ya, tetapi kalau dalam bab yang tadi gitu ya, dalam bab harta, dalam bab pencapaian-pencapaian, ya, kemudian kepemilikan aset dan lain-lain gitu ya. Nah, ini kita tidak perlu mendengki atau punya hasad terhadap saudara atau kawan-kawan kita. Ya. Baik. Nah, kalau begitu, sahabat sekalian, ada tingkatan-tingkatan di dalam hasad atau dengki ini, ada levelnya, ya. Sama halnya seperti kesombongan, ketawaduan, ya. Ini ada levelnya, ada tingkatannya. Ya, level yang pertama, menginginkan lenyapnya nikmat dari orang lain, sekalipun nikmat itu tidak berpindah kepada dirinya. Ya. Ya, jadi yang penting nikmat itu nggak ada pada orang lain itu. Ya, dan kalaupun nikmat itu nggak pindah kepada dirinya nggak apa-apa. Ya, dia juga nggak pengen, dia cuman ingin orang itu tidak merasakan kenikmatan itu. Nah, ini disebutnya level tertinggi nih, puncak kedengkian. Ya. Jadi ketika saudaranya, kawannya memiliki capaian-capaian dalam kehidupan atau dalam karir, dalam bisnis, ya, maka dia cuma ingin bahwa orang itu jatuh. Ya, kalau bisa orang itu bangkrut, kalau bisa orang itu jatuh,
Ya, dan dia tidak menginginkan semua capaian-capaian yang orang itu capai dalam hidupnya. Ya, ya itu urusan dia gitu ya. Yang penting pokoknya hancur. Nah, ini puncak kedengkian, ya. Ada banyak orang seperti ini, ya. Kadang kita melihat di dunia korporasi, ya, di dunia perusahaan gitu ya. Pokoknya saya nggak rela gitu ya, orang ini naik jadi manajer atau orang ini naik jadi direktur. Pokoknya kalau bisa ya, dengan strategi langkah-langkah yang kita buat, bagaimana supaya dia jatuh, bahkan kalau bisa dia dikeluarkan dari perusahaan ini, ya. Seperti itu, ya. Ada orang seperti itu. Ya, kemudian dia menyebarkan fitnah, ya, menggibah orang itu, menyebarkan desas-desus, menjatuhkan orang itu, sampai pokoknya orang itu nanti tidak bekerja lagi di perusahaan itu, ya. Ini terjadi gitu ya, dan saya pernah menangani kasus semacam itu, gitu ya. Oh, akhirnya ya pendengkinya yang kita beresin, ya, pendengkinya yang kita beresin gitu ya. Ya, kita tahu kecenderungan itu, ya, kita buktikan gitu ya. Kemudian kita tabayun, ya, fitnah-fitnah yang disebar kita klarifikasi, ya, ketahuan lah gitu ya, bahwa dia melakukan kedengkian itu, ya, dan dia harus dikeluarkan, ya, dari perusahaan tersebut demi kemajuan ke depannya gitu ya. Karena orang-orang seperti itu, ya, nggak akan bisa membangun team building, nggak akan bisa membangun kerjasama sinergi dengan anak buahnya, dengan rekan-rekan sesama posisi, sesama leader kah gitu ya. Nggak bisa gitu. Ya, karena dia tidak suka dengan apa-apa yang orang raih gitu ya di dalam karir mereka gitu. Nah, ini yang puncaknya ini ya, puncak kedengkian. Kemudian yang kedua, ya, seperti tadi gitu ya, tapi dia pingin nikmat itu pindah kepada dirinya. Dia pengen apa yang jadi milik orang lain itu juga menjadi milik dirinya, ya. Jadi kalau orang naik pangkat menjadi manajer gitu ya, maka dia berharap dia pun diangkat jadi manajer gitu, ya. Kalau orang dapat bonus sekian gitu kan, ya, bonus dadakan kalau katakan gitu ya, bonus yang katakanlah tidak formal ya, tidak tertulis di dalam aturan perusahaan, ya dia juga pengen gitu, ya, ya, kok bisa gitu ya, kok bisa dia berada di dalam perusahaan dapat bonus di luar dugaan, kok kita enggak gitu kan, kita juga mau dong, nah gitu ya. Jadi ini level kedua nih, ya, apa yang orang punya dia juga pengen gitu. Misalkan dia lihat kawannya dikasih hadiah tablet misalkan atau HP baru sama direkturnya, maka dia juga, saya juga mau dong gitu ya. Dia juga pengen dengan apa yang didapatkan oleh orang tersebut gitu ya, seperti itu. Ya, ya, bagi yang baru masuk mohon di mute ya, supaya suaranya tidak masuk ke ruangan Zoom. Ya. Jadi memang seperti itu ya. Jadi pengen ada nikmat itu pindah gitu ya ke dirinya gitu ya. Kemudian yang ketiga, ya, tidak menginginkan nikmat orang lain itu untuk dirinya gitu ya. Ya, tidak menginginkan gitu ya, tetapi dia ingin punya nikmat yang sama dengan orang tersebut ya. Jadi yang ada di orang itu dia tidak ingin hilang gitu ya. Tidak ingin hilang yang ada di orang itu, tapi dia pengen punya nikmat yang sama dengan orang itu. Ya, kalau yang tadi kan yang level 1 dan 2 itu pengen nikmat itu lenyap gitu ya. Kemudian yang level 2 pindah ya ke dirinya. Nah, yang ketiga, dia tidak menginginkan nikmat orang itu ya untuk dirinya, tapi menginginkan nikmat yang serupa gitu ya. Ya, menginginkan nikmat yang serupa dengan orang tersebut. Nah, ini level 3 ya. Kemudian yang keempat, ya, menginginkan nikmat yang serupa untuk dirinya, ya, namun jika tidak mendapatkannya, tidak ingin nikmat itu lenyap dari orang lain. Ya, artinya dia ya hanya menginginkan apa yang orang itu capai, tapi dia tidak mengharapkan orang itu kehilangan gitu ya. Nah, ini level yang keempat ini tentu level yang terendah ya dari kedengkiannya. Mudah-mudahan yang keempat ini masih bisa disembuhkan dan bisa normalkan kembali gitu ya. Nah, ini beberapa tingkatan hasad atau dengki di dalam jiwa kita ya. Nah, kita tinggal mengevaluasi saja ya, sahabat sekalian, kita yang mana?
gitu ya. Kita yang mana? Ya, seperti itu, ya. Baik. Nah, sekarang kita akan menganalisa gitu ya. Hasad atau dengki kita ini datangnya dari mana? Ya, sebab-sebabnya dari mana gitu. Ya, seperti itu, ya. Yang pertama, sebagian besar rasa hasad atau dengki ini muncul dari permusuhan atau kebencian. Ya, jadi sahabat sekalian, ya, kalau kita mendengki seseorang itu, kalau dicek gitu ya ke dalam hati kita, pasti ada rasa benci, kesal gitu ya. Pasti ada rasa permusuhan gitu ya terhadap orang yang kita dengki tersebut ya. Nah, ini adalah sebab yang paling berat. Biasanya kalau sudah permusuhan parah gitu ya. Nah, inilah yang terjadi kepada saudara-saudara kita di Palestina. Ya, kebencian bangsa Zionis gitu ya kepada saudara-saudara kita di sana pasti sudah tingkat tinggi gitu ya. Seperti itu ya. Ya, jadi mereka seorang penjajah gitu ya, dan mereka menghalalkan segala cara untuk merebut gitu ya tanah milik bangsa Palestina itu untuk kepentingan mereka gitu ya. Dan mereka tidak peduli gitu dengan apapun yang mereka lakukan ya untuk mengusir gitu ya bangsa Palestina dari bumi atau tanah mereka sendiri. Ya. Nah, ini paling berat gitu ya. Orang yang membenci orang lain atau mendendam biasanya tidak akan senang ya melihat orang yang dibencinya mendapat nikmat dan kebaikan-kebaikan ya. Jadi dia pasti gelisah gitu ya. Kok dia bisa mendapatkan kenikmatan-kenikmatan seperti itu. Ya. Nah, sebaliknya seperti yang diungkapkan dalam Quran surat Ali Imran ayat 120 tadi gitu ya. Mereka gembira gitu kalau orang yang dibencinya itu mendapat musibah dalam hidupnya. Karena dia benci sama orang itu ya. Jadi kalau orang itu celaka, orang itu dapat musibah, ya, orang itu dipecat, orang itu jatuh, orang itu bangkrut gitu ya. Ya, maka dia senang gitu ya. Nah, kedengkian akan selalu menyertai permusuhan ya dan kebencian itu. Ya, jadi sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kalau di dalam jiwa kita ya ada permusuhan dan kebencian yang sangat mendominasi, maka tentu hasad atau dengki ini akan luar biasa gitu ya, menguat di dalam jiwa kita. Ya, makanya kalau kita ingin sembuh dari ini gitu ya, maka kita harus benar-benar menghilangkan gitu ya rasa permusuhan ini, rasa kebencian ini dalam diri kita. Ya, marilah kita berhenti menjadi orang yang pendendam gitu ya, pembenci gitu ya, terus menerus merasa tidak senang gitu ya dengan orang-orang yang kita musuhi gitu. Ya, nah ini yang pertama. Jadi kalau kita ingin menghilangkan hasad atau dengki itu berarti permusuhan dan kebenciannya itu dihilangkan dulu gitu ya. Artinya kita harus sudah belajar memaafkan gitu ya, belajar melupakan, belajar untuk mengakui bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna, manusia itu penuh dengan kekurangan, ya tidak seperti malaikat yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Ya pasti manusia itu punya kesalahan-kesalahan yang harus kita maafkan gitu ya. Seperti itu gitu ya. Sudahlah gitu ya. Itu kan sudah terjadi di masa lalu, mau diapain lagi gitu kan. Seperti itu ya. Karena orang-orang yang saling bermusuhan ya, di dunia ini ya nantinya di akhirat akan dipertemukan gitu. Ya apa yang menjadi problemnya itu akan diselesaikan di sana. Ya, seperti itu. Apakah kita mau gitu ya? Lama gitu ya proses hisab kita nanti di akhirat gitu ya, gara-gara kita banyak sekali konflik dengan orang yang nggak selesai di dunia ya, kita tidak mengikhlaskannya, kita tidak memaafkannya gitu ya. Ya memang berat sih memaafkan itu ya, bahkan ketika kita membahas zuhud sudah dibahas gitu ya, membahas gibah ya, orang yang digibahi itu, orang yang dimusuhi itu ya dia berhak untuk tidak memaafkan gitu ya. Ya dia berhak untuk tidak mengikhlaskan dosa dari orang yang menyakitinya gitu ya. Tetapi seandainya dia mau memaafkan, maka pahalanya Masya Allah sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sebab hasad atau dengki itu adalah yang disebut dengan ta'azus ya. Ya, ta'azus ini adalah sebuah perasaan di mana
ada rasa keberatan jika ada orang mengunggulinya, ya. Ada orang yang mengalahkannya, ya. Mungkin ia menerima kesejajaran orang tersebut dengan dirinya, gitu ya. Ya, misalkan sama-sama ustadz, sama-sama guru, ya, sama-sama profesional, sama-sama pengacara, sama-sama trainer, ya, sama-sama dokter, gitu ya. Ya, sejajar gitu, tapi tidak siap untuk menerima bahwa orang tersebut ternyata lebih hebat dari dirinya. Ustadz yang lebih hebat, trainer yang lebih hebat, dokter yang lebih hebat, gitu ya. Jadi dia bisa nerima bahwa posisi dia sejajar dengan orang itu, tapi dia nggak bisa nerima kelebihan dari orang tersebut. Ya, bagaimana caranya mengobati penyakit ini? Ya, sahabat sekalian, kita harus yakin gitu ya. Ya, kita harus yakin gitu bahwa apa? Bahwa di dalam kehidupan kita ini gitu ya. Di dalam kehidupan kita ini pasti akan ada orang yang jauh lebih hebat daripada kita. Gitu ya. Pasti ada gitu. Ya, kalau kita memiliki hafalan Quran sekian, pasti ada yang lebih lagi gitu. Ya, kalau kita memahami ilmu apa gitu ya, pasti ada orang yang memahami ilmu yang lebih banyak lagi gitu ya. Mungkin mereka lebih expert, mungkin mereka punya pengalaman yang lebih mendalam dan lain-lain gitu ya. Ya, jadi di atas langit masih ada langit lagi gitu ya. Ya, jadi kita tidak mungkin bisa menjadi nomor satu barangkali seperti itu ya. Jadi akan selalu ada orang yang lebih hebat gitu ya. Nah, kalau kita nggak berhenti untuk punya perasaan yang nggak boleh ada orang mengungguli, ya ini ya akan repot sendiri gitu ya. Akhirnya juga akan sulit untuk bersinergi, apalagi era sekarang ini kan era kerjasama, era kolaborasi. Kalau kita menganggap semua orang di sekeliling kita itu adalah saingan kita, waduh gitu ya, repot kita untuk ya membangun sama-sama perubahan, membangun keunggulan-keunggulan secara bersama-sama seperti itu. Apalagi dalam satu organisasi gitu ya. Kalau ada ta'azus seperti ini, rasa lebih unggul daripada yang lain, ya pasti akan ada masalah dalam interaksi-interaksi yang dilakukannya dengan yang lain ya. Itu yang kedua ya. Kemudian takabur atau kesombongan. Nah, ini penyakit yang sudah kita bahas dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya, orang tuh kalau sudah ada kesombongan dalam dirinya, kemudian dia sudah merasa lebih tinggi ya dari orang lain, merasa lebih layak gitu ya. Maka dia pun akhirnya muncul perasaan saya lebih layak mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala daripada orang itu. Ya, dia merasa mungkin lebih baik, lebih soleh gitu ya. Ya, merasa lebih layak gitu. Jadi ketika ada orang mendapatkan kenikmatan, katakanlah orang itu nggak dekat dengan Allah, ya bahkan mungkin sholatnya masih belang bentong, dia merasa bahwa ya gitu ya, kok orang itu gitu yang mendapatkan berbagai kebaikan-kebaikan gitu ya, kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal belum tentu juga apa yang didapatkan oleh orang itu ya, itu betul-betul sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada diri mereka, belum tentu juga. Ya, harusnya kita itu memang tidak usah mengurus gitu ya. Apa-apa saja hal-hal yang ya menjadi anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada saudara-saudara kita atau kepada keluarga kita atau kepada teman-teman kita. Ya, nggak usah diurus gitu loh. Ya, kalau kita nggak kuat melihat mereka mendapatkan kenikmatan, nggak usah dilihat gitu. Ya, jadi kita harusnya merasa ikut senang gitu ya dengan apa yang didapatkan oleh orang lain gitu ya. Nah, kesombongan seperti inilah yang membuat dengki para pembesar Quraisy. Ya, mereka mendengki kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya, mereka merasa bahwa ya Islam, ya dakwah Islam, kemudian kebesaran Islam itu tidak layak gitu ya diemban oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, maka mereka pun menyombongkan diri di hadapan ya para pengikut Rasulullah SAW generasi awal. Ya, kita tahu bahwa 50 orang generasi pertama dalam Islam itu ya bukan sebagian besarnya bukan para pembesar, bukan para tokoh gitu ya, tetapi adalah orang-orang duafa ya, budak hamba sahaya gitu ya. Ya, jadi mereka dianggap sebagai mustad'afin gitu ya, sebagai orang-orang lemah gitu ya di kalangan mereka. Ya, sehingga mereka pun akhirnya menyombongkan dirinya gitu ya, dan mereka tidak mau mengikuti agama Islam yang benar yang dibawa oleh Rasulullah SAW.
ya, dan mereka mendengki terhadap apapun gitu ya yang dicapai oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya, terus seperti itu gitu ya, sampai akhirnya ya satu persatu ya para pembesar Quraisy ini masuk Islam dan bahkan menjadi barisan penguat Islam di masa depan gitu ya. Jadi sampai kesombongan mereka itu betul-betul gitu ya dikubur, betul-betul dipotong sampai ke akar-akarnya, akhirnya barulah mereka bisa menerima Islam. Ya. Jadi sahabat sekalian, penting bagi kita ya untuk terus melakukan terapi untuk memangkas kesombongan-kesombongan di dalam diri kita gitu ya. Kemudian yang keempat, gitu ya, takut tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Ya. Ini yang membuat kita hasad atau dengki. Ya, kalau kita melihat anak-anak kita yang masih belum dewasa gitu ya, mereka berantem gitu ya, mendengki saudaranya gitu ya. Ya, mereka cemburu dengan apa yang diberikan oleh orang tua kepada adiknya atau kepada kakaknya gitu ya. Nah, rasa cemburunya mereka ini sebagian besar adalah disebabkan karena takut tidak mendapatkan apa yang diinginkannya gitu ya. Ya, padahal harusnya kita yakin bahwa Allah SWT sudah mengatur rezeki semua hambanya. Ya, insya Allah gitu, Allah Maha Adil gitu. Ya, kalaupun kita dizolimi, kalaupun kita tidak mendapatkan hak-hak kita secara adil gitu ya, maka insya Allah Allah akan memberikannya dari arah pintu yang lain, ya pasti akan adil untuk kita gitu ya. Jadi tidak mungkin gitu ya Allah itu zolim kepada hamba-hambanya gitu ya. Nah inilah gitu ya yang kita takutkan gitu ya, ketika sifat kekanak-kanakan ini gitu ya, takut tidak mendapatkan apa yang diinginkan ini terbawa sampai dewasa. Ya akhirnya kita lihat bagaimana gitu ya ketika misalkan ya kedua orang tua telah wafat gitu ya, kita melihat antara saudara gitu ya, ya mereka memperebutkan harta warisan gitu ya, kemudian membagi warisan dengan cara-cara yang tidak syar'i gitu ya, karena mereka ingin gitu ya mendapatkan haknya gitu ya, ya ingin ya yang perempuan ingin dapat bagian yang sama dengan yang laki-laki misalkan seperti itu, padahal itu tidak sesuai dengan tuntunan syariah seperti itu. Nah ini terjadi gitu ya di tengah-tengah kita. Ya, bahkan setelah dibagi pun gitu ya, kedengkian itu terus gitu ya, mendominasi hati gitu. Sehingga ya ini merusak akhirnya suasana damai gitu ya, merusak kondisi-kondisi yang ideal gitu ya, keharmonisan dan lain-lain. Ya. Kadang-kadang gitu ya berkaitan dengan hal ini gitu ya. Ada sifat dari orang tua yang katakanlah dia sebetulnya sudah berusaha mungkin untuk adil gitu ya. Ya, tetapi ada saja gitu ya, dilihat sama anak-anaknya gitu, kok ada anak yang ketiga misalkan, atau anak yang kedua kok lebih diperhatiin ya sama orang tua, kok orang tua tuh kalau nginep kok di situ aja gitu ya, misalkan seperti itu, kok nggak pernah nginepnya di tempat saya ya gitu, ya kok ininya berat sebelah ke sana gitu ya. Nah ini ya sampai seperti itu pun gitu ya, membuat kita merasa dengki, merasa hasad gitu ya kepada saudara kita gitu ya. Ya padahal udahlah gitu ya, nggak apa-apa gitu ya, nggak masalah gitu. Ya mau tidur di mana, yang penting ketika kita punya waktu, punya kemampuan untuk memberikan perhatian kepada orang tua, ya punya atensi, berikanlah gitu. Ya, sebaik-baiknya yang kita bisa gitu ya. Adapun ketika orang tua ya tidak bisa memberikan rasa adil kepada anak-anak dalam bentuk perhatian, ya itu mungkin karena keterbatasan mereka, apalagi mereka sudah tua, mereka sudah ya tidak punya energi yang besar gitu ya untuk memperhatikan semua anak-anaknya. Akhirnya kan yang terpilih adalah yang mungkin paling dekat saja gitu ya, seperti itu gitu ya. Jadi sebetulnya tidak perlu punya perasaan-perasaan seperti itu. Ya takut tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Ya makanya tauhid kita harus betul-betul diperbaiki gitu ya. Kita tidak perlu ragu dengan keadilan Allah SWT di dalam membagi nikmat dan rezeki kepada hamba-hambanya. Ya. Berikutnya penyebab yang lain ya, biasanya adalah karena cinta kepemimpinan dan kedudukan. Ya, kedengkian ini menimpa para pemimpin atau orang-orang ternama, para tokoh ya, di mana mereka mengklaim bahwa dirinya adalah yang terbaik gitu ya, sehingga tidak siap bila ada orang lain yang berpotensi menggantikan dirinya. Ya, orang itu kalau udah kelamaan memimpin
ya, 1 periode, 2 periode gitu ya, lama gitu ya, jadi direktur lama gitu ya, di sebuah organisasi atau di sebuah perusahaan gitu ya. Nah, akhirnya apa gitu ya? Akhirnya ketika ada potensi akan digeser gitu ya oleh pemimpin baru gitu ya, oleh pemimpin yang mungkin dia ya punya kapabilitas yang lebih mumpuni, lebih baik, itu merasa terancam. Ya, akhirnya semua orang-orang yang dianggap akan menyainginya untuk menjadi pemimpin di masa depan itu akan di-cut sama dia langkah-langkahnya gitu kan. Ya, semua movement, semua pergerakan, semua dorongan-dorongan untuk perubahan di masa depan akan dibendung gitu ya, agar tidak ini. Ini bentuk kedengkian para pemimpin gitu ya. Jadi makanya di dalam Islam kita tidak disuruh untuk mencintai kepemimpinan. Ya, bagaimana dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kemudian berpindah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian berpindah kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kemudian berpindah kepada Ali bin Abi Thalib ya radhiyallahu anhu, dan seterusnya. Ini ya adalah proses pergantian kepemimpinan yang biasa saja gitu ya. Ya, makanya kita memang agak gimana ya kalau melihat ya ada orang yang sangat menggebu sekali untuk memimpin gitu ya. Ya, seolah-olah ada sesuatu di dalam kepemimpinan itu ya. Karena sesungguhnya hakikatnya di dalam Islam kepemimpinan itu kan pelayanan, harus melayani. Ya, jadi orang yang berada di dalam amanah kepemimpinan ini adalah orang yang pasti akan paling lelah gitu. Ya, karena dia akan melayani seluruh orang yang dipimpinnya. Ya, karena itu makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ya kalau seandainya lah ada unta terperosok ya ke dalam lubang di masa kepemimpinanku, maka aku yang akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Ya, dan sifat orang mukmin sejati itu kalau disuruh jadi pemimpin, maka bagi dia itu adalah suatu amanah yang berat gitu. Mungkin dia akan menolaknya karena dia tahu konsekuensinya di akhirat seperti apa ketika dia memimpin nggak benar. Ya, ketika dia tidak amanah gitu ya. Apalagi di dalam memimpin orientasi dia adalah kepentingan dirinya sendiri, bukan kepentingan orang yang dipimpinnya. Ya, nah tapi kan sekarang zaman tuh udah beda gitu. Ya, orang tuh mengejar kepemimpinan, ya. Orang mengkampanyekan kepemimpinan, ya. Orang bahkan siap menjatuhkan gitu ya. Rival-rivalnya, saingan-saingannya di kantor, ya, di perusahaan, di pemerintahan agar bisa menjadi pemimpin gitu ya. Ya, maka kedengkian itu makin apa di dalam dirinya? Ya, makin mengental, ya, makin mendarah daging gitu kedengkian itu, ya, dan dia ingin jatuh, ya, menjatuhkan orang-orang yang menyainginya di dalam perkara kepemimpinan itu gitu ya. Ya, makanya ini adalah sebuah perkara yang harus sangat hati-hati sekali soal kepemimpinan ini, ya. Kalau kepemimpinan sudah bikin kita jadi orang hasad atau dengki, ya sudah, ya, berarti menghancurkan itu, ya. Kemudian yang keenam, kurangnya kemurahan hati atau kikir. Ya, kedengkian ini kan sebetulnya disebabkan dia nggak suka dengan cara Allah membagi nikmatnya kepada hamba-hambanya. Ya, ia berpikir bila orang mendapatkan kenikmatan, ya itu berarti kesempatan mereka untuk mendapatkan kenikmatan tersebut menjadi berkurang dan bahkan sama sekali hilang peluangnya. Jadi dia nganggap Allah itu miskin, dia nganggap Allah itu tidak maha kuasa, dia anggap Allah itu nggak adil. Dia memandang kehidupan ini seperti sepotong kue gitu ya. Jadi kalau orang udah ngambil bagian kuenya, maka kalau dia nggak cepet-cepet, bagian dia nggak dapat gitu. Ya, seperti itu gitu ya. Ya, inilah yang membuat akhirnya di kantor dia ya menghalalkan segala cara untuk jatuhin rival-rivalnya, musuh-musuhnya gitu ya. Dia nggak rela gitu. Maka sebetulnya orang hasad atau dengki ini, sahabat sekalian, kalau kita pahami betul-betul, ya urusan mereka ini bukan dengan orang yang didengki berarti. Ya, urusan mereka ini dengan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kenapa? Karena berarti mereka nggak suka dengan cara Allah Subhanahu wa taala membagi nikmat bagi hamba-hambanya. Ya, jadi hati-hati sahabat sekalian di dalam mendengki ini gitu ya. Ya, lebih baik nggak usah mendengki deh gitu. Ya, itu lebih aman buat kita. Ya. Karena apa? Urusannya ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, terserah Allah mau ngasih kenikmatan kepada si A, si B, si C, si D gitu ya. Ya, itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tauhid rububiyah kita benar gitu ya, bahwa kita sudah yakin bahwa Allah lah yang mengatur
kehidupan seluruh hamba-hambanya gitu ya, mengatur nikmat bagi hamba-hambanya, maka kita udah tinggal tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala saja, seperti materi kita di minggu lalu. Ya, jadi kita sudah tinggal berusaha, berdoa, bertawakal kepada Allah sudah gitu. Ya. Kalau ternyata kita kalah ya sudah gitu kan. Ternyata saudara kita yang menang, saudara kita yang mendapatkan ya sudah gitu. Ya. Kita menjadi orang yang berjiwa besar gitu ya, untuk menerima apapun yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Ya. Nah, itu penyebab-penyebabnya. Kalau ada dari sebab-sebab itu menjadi bagian dari sifat kita saat sekarang ini, sahabat sekalian, berarti apa? Harus dipotong, harus dibuang itu. Ya. Jadi kita harus benar-benar serius menangani perkara tersebut. Seperti seriusnya seorang dokter, ya, dokter menangani penyakit kita. Ya. Mana yang berbahaya, kalau memang harus dioperasi, harus dibuang. Ya. Kalau memang harus diberesin gitu ya. Ya kalau gigi ini memang udah nggak bisa diselamatin, ditambal nggak bisa, diapa-apain nggak bisa, udah cabut. Ya mungkin cabut itulah jalan keluarnya. Ya masalahnya dicabut. Ya kalau penyebab dengki tadi nggak dicabut gitu ya, maka penyakit dengki ini akan terus bersemayam di dalam jiwa kita. Gitu ya. Ya akhirnya kita menjadi orang yang tentu akan kehilangan banyak sahabat dalam kehidupan ini. Ya. Sekali kita mendengki kepada orang, lalu kita sampaikan kepada orang lain, orang akan bertanya-tanya, ya kenapa kita seperti itu gitu ya? Kenapa kita begitu hasad gitu kepada orang lain gitu ya? Jadi akhirnya orang menjauh semua. Ya, orang nggak mau dekat-dekat dengan orang yang hasad atau dengkinya sangat sangat luar biasa gitu, karena hasad dan dengki ini bisa menular juga gitu ya. Ya akhirnya kita akan banyak kehilangan sahabat-sahabat terbaik. Ya bahkan bisa jadi gitu ya, Allah Subhanahu wa taala akan juga akan menjauhi kita ya karena kita dilihat sebagai hambanya yang tidak yakin gitu ya dengan cara Allah membagi rezekinya tadi ya. Lalu bagaimana terapi menghilangkannya ya? Yang pertama adalah kita sekali lagi harus menyadari bahwa Allah memiliki kekuasaan untuk memberikan nikmat kepada semua hambanya. Ya, mendengki kepada sesama berarti tidak terima dengan keputusan Allah dalam memberikan nikmat kepada hamba-hambanya. Ya, karena semua manusia itu telah diatur nikmat dan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita harus benar-benar meyakini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan seluruh umat manusia ini. Ya, jadi akan dipergilirkan siapa yang akan menjadi pemimpin, siapa yang tidak. Ya, siapa yang akan menjadi orang kaya, siapa yang saat ini harus diuji dengan kesusahan, ya. Siapa orang yang hari ini meraih prestasi puncak dalam kehidupannya, ya. Siapa yang masih harus tertatih berjuang, ya. Kalau semua manusia di atas muka bumi ini sama semua, maka tidak banyak hikmah yang bisa kita ambil dalam kehidupan ini. Ya, maka Allah sangat adil gitu ya. Kita semua punya bagian-bagian yang harus kita tangani gitu ya, sesuai dengan kapasitas kita masing-masing gitu ya. Kamu itu baru bisanya segini, oke, berarti amanah kamu segini dulu. Ya, kalau kamu dikasih harta sekian gitu ya, nanti kamu akan hancur. Ya, Allah tahu kapan kita akan mendapatkan itu, ya, kapan Allah akan menahan bahwa ini belum saatnya gitu ya. Ya, kapan itu akan bahkan bisa jadi gitu ya. Harta itu diberikan kepada kita bisa jadi ya untuk apa gitu ya, untuk menghancurkan kita bisa jadi kalau kita nggak hati-hati ya. Banyak orang yang merasa bahwa wah gitu ya hidupnya baik-baik aja gitu ya, karena Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan yang banyak, padahal ternyata itu adalah sebuah bentuk istijrad dari Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga dia merasa bahwa dia tidak perlu bertobat, dia tidak perlu melakukan perbaikan-perbaikan diri gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya mati dalam keadaan ya terus bergelimang dosa, terus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, terus melanggar syariat-syariatnya gitu ya. Ini adalah orang-orang yang sangat merugi dalam hidupnya. Ya, karena ketika dia mendapatkan kenikmatan-kenikmatan itu, dia merasa bahwa hidupnya baik-baik saja. Ya, jadi sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala bab rezeki, bab kenikmatan itu. Ya, biarkan Allah yang mengatur itu semua gitu ya. Ya, kita melihat teman-teman kita di kantor, padahal secara kinerja gitu ya,
biasa aja gitu ya. Mereka juga barangkali tidak lebih baik dari kita, tapi kok cepat naik jabatannya gitu, kok tidak seperti kita gitu ya. Dan mereka tidak melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Ya tidak melakukan sogokan kepada atasan biar naik jabatan, enggak gitu ya, tapi kok naik gitu ya. Seperti itu. Ada sahabat kita yang kalau dilihat gitu ya, waktu mungkin dulu kita sekolah SD, SMP, SMA, perasaan tuh orang dulu begini gitu ya, kayak nggak ada potensinya. Ternyata sekarang luar biasa kaya raya. Ini gimana sih Allah nih, nggak adil ngasih ngasih rezeki. Nggak boleh kita seperti itu. Ya harusnya kita turut bergembira, berbahagia ketika sahabat-sahabat kita meraih keberhasilan dalam kehidupan ini. Ya, dan kalau kita berkesempatan bertemu dengan mereka, ya ucapkan tahniyah, selamat gitu ya, kamu sudah sukses, mudah-mudahan kesuksesan yang kamu raih itu gitu ya, bermanfaat bagi dunia dan akhiratmu gitu kan, seperti itu. Ya, jangan pelit untuk memberikan ucapan tahniyah, selamat gitu ya kepada sahabat-sahabat kita yang berhasil gitu ya, bahkan nyinyir gitu ya. Ya, ketika misalkan ada acara reuni gitu ya, SMP atau SD, ya, kita berbisik-bisik gitu kan, lihat tuh si itu gini gitu ya. Seolah-olah kita nggak nerima bahwa dia sudah berhasil di dalam kehidupannya gitu ya, meninggalkan sahabat-sahabat yang lain misalkan seperti itu. Kita nggak boleh begitu ya. Kita harus siap untuk berbahagia gitu ya, melihat orang lain berhasil. Karena apa? Karena ya pasti itu semua terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menyadari bahwa hasad atau dengki kepada mukmin ini menyerupai tindakan orang-orang kafir, seperti yang tadi saya sampaikan di awal gitu ya. Ya, ingat gitu ya, bahwa para pendeta Yahudi tidak menerima kerasulan Nabi Muhammad SAW karena mereka khawatir tidak lagi memiliki eksistensi sebagai pemimpin kaumnya. Karena itu mereka terus melancarkan kedengkian kepada umat Islam bahkan hingga hari ini. Ya, jadi mereka nggak bisa terima bahwa keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam yang menjadi nabi akhir zaman gitu, nabi terakhir, ya, nabi yang akan menyempurnakan risalah yang banyak menyimpang di atas muka bumi ini gitu ya. Mereka nggak terima gitu. Mereka inginnya mereka yang ya dipilih menjadi nabi. Akhirnya mereka tidak menerima Islam ya, dan sampai hari ini mereka terus mendengki kepada kaum muslimin. Ya, nah kalau kita begini terus gitu ya, punya rasa dengki terus kepada orang lain gitu ya, meskipun orang itu berbuat benar kita benci, meskipun orang itu ya sudah bertobat kita tetap benci juga gitu ya, ya tetap mendengki juga. Jangan-jangan kita ya mewarisi sifat Yahudi gitu ya. Ya, nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak seperti mereka gitu ya. Ya, kemudian yang ketiga, banyak-banyaklah mengingat kematian ya. Abu Darda berkata, seorang tidak memperbanyak mengingat kematian kecuali pasti sedikit kegembiraannya dan sedikit pula kedengkiannya. Ya, orang yang banyak mengingat mati udah nggak sempat lagi buat mendengki orang lain. Ya, dia akan fokus aja kepada dirinya. Apa yang kurang dari diri saya gitu ya, bagaimana kedekatan saya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Apakah bekal-bekal untuk akhirat nanti sudah cukup gitu ya. Jadi mereka nggak akan sibuk memikirkan apa yang orang capai, apa yang orang raih, ya boro-boro mikirin ke sana gitu ya. Mereka tidak pernah melirik bagaimana capaian tetangga mereka kanan, kiri, depan, belakang di rumahnya gitu ya. Nggak akan gitu. Ya, karena diri mereka terlalu disibukkan dengan urusan kematian mereka nanti siap enggak gitu ya. Ya. Ya, apakah bekal kita ini udah cukup belum gitu ya. Jadi fokus gitu ya kepada ya perbaikan untuk dirinya sendiri, nggak ngurusin orang lain itu ya, seperti itu ya. Jadi banyak-banyak mengingat kematian betul-betul bisa mengubah ya sifat dengki di dalam diri kita ya, dan kita tidak mau ya, seperti yang sudah kita bahas di pekan-pekan lalu ya, kita nggak mau mati dalam keadaan syirik ya, kita nggak mau mati dalam keadaan membawa sifat nifak, kemunafikan gitu ya. Kita nggak mau mati dalam keadaan membawa kesombongan. Ingat gitu ya, kita sudah bahas. Ada kesombongan sebesar semut hitam aja di dalam dada kita, nggak masuk surga kita. Ya, kemudian kita tidak mau mati dalam keadaan ya membawa rasa hasad atau dengki. Ya, dan kita tidak mau mati dalam keadaan su'ul khotimah, ya, melakukan berbagai kemaksiatan-kemaksiatan dalam kehidupan kita.
ya, termasuk mendengki orang lain gitu kan. Itu kan bentuk kemaksiatan juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat fillah, insya Allah ya, ketika kita banyak mengingat kematian, maka penyakit hasad ini pun akan segera menghilang dari dalam diri kita. Ya, kemudian yang keempat, terapinya adalah dengan semakin banyak menyimpan dengki gitu ya, berarti kita dalam hidup ini semakin banyak musuhnya, bukan semakin banyak kawannya. Setiap satu persatu orang yang kita dengki itu gitu ya, maka itu akan menjadi musuh kita. Ya, saingan kita, ya, kompetitor kita gitu ya. Ya, dan kita selalu nggak mau kalah kepada mereka gitu ya. Sehingga apa? Sehingga energi kita, waktu kita, perasaan kita habis gitu ya untuk menghadapi orang-orang ini gitu. Ya, capek sendiri kita lama-lama. Ya, capek sendiri. Ya, lihat orang yang kita dengki dekat dengan direktur, kita pun mencari segala cara untuk menjilat direktur kita. Ya, gimana caranya supaya direktur itu suka juga dengan kita. Ya, bahkan orang-orang yang mendengki kalau ditanya pendapatnya di dalam rapat, bagaimana pendapat kamu? Dia diam aja, nggak mau jawab dia. Nanti di luar rapat dia dekati direktur, Pak, sebetulnya saya punya ide banyak sekali, tapi saya nggak bisa sampaikan di rapat gitu ya. Saya harus nyampeinnya langsung ke Bapak. Saking apa? Saking takutnya idenya diambil sama orang lain. Ya, takut disalib, ya, takut ditelikung sama yang lain gitu ya. Ya, kehidupan itu dianggapnya balapan, kehidupan itu dianggapnya persaingan. Ya, seperti itu. Ya, capek nggak itu hidup kayak gitu? Capek. Ya, kalau kita bersaudara, ya katakanlah kita 3 bersaudara, 5 bersaudara, 7 bersaudara, ya punya rasa dengki terhadap saudara-saudara kita yang lain, capek. Ya, capek. Kita semua pasti pernah seperti itu di masa lalu, punya rasa dengki terhadap saudara kita. Ya, kenapa kok dia ya? Kenapa kok dia yang dapat perhatian lebih ya? Kenapa kok bukan saya ya? Ya, dan apa yang terjadi ketika kita seperti itu? Ya, capek sendiri. Ya, sedih nggak jelas gitu ya. Terus kemudian ketika bertemu dengan saudara kita juga tidak hangat gitu ya. Karena ya di hati kita tuh berseliweran gitu ya. Hasad dan dengki itu. Ya, sehingga ya tidak muncul gitu ya keharmonisan di dalam hubungan-hubungan kita dengan saudara-saudara kita. Ya, jadi bagaimana? Apakah kita akan memperbanyak sahabat dalam hidup ini atau akan memperbanyak musuh? Ya, kalau memperbanyak musuh, ya bahkan bermusuhan dengan saudara sendiri sampai putus silaturahim gitu ya. Ya, silakan gitu ya. Tapi tentu bukan itu yang kita akan pilih dalam hidup ini. Ya, apalagi kita sudah tua, ya sebentar lagi kita akan wafat, saudara-saudara kita juga mungkin akan wafat. Ya, alangkah baiknya sisa waktu yang kita punya dalam hidup kita ini betul-betul dipakai untuk berdamai, memaafkan masa lalu gitu ya. Mungkin kita ingat semua konflik-konflik kita waktu kecil dengan saudara kita sekandung itu ya. Masih ingat kita, oh dia begini, udahlah gitu ya. Itu kan kebodohan kita di masa lalu. Ya, ketidaktahuan kita di masa lalu, udah maafkanlah gitu. Ya, mari kita menatap sisa waktu ke depan ini kita harus bagaimana gitu ya. Kita harus bangun kedekatan, kita harus bangun persaudaraan yang lebih harmonis ke depannya gitu ya. Minimalisir konflik-konflik gitu ya. Hilangkan hasad dan dengki di antara kita. Gitu ya. Hanya bergantung pada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ya. Kita bisa mewujudkan keharmonisan itu di sisa usia. Ya, alangkah indahnya ketika kita pergi meninggalkan kehidupan ini ya, atau berpisah dengan saudara-saudara kita dalam keadaan baik. Ya, sehingga ada air mata yang menetes ketika kita wafat atau ketika saudara kita wafat, sehingga ada pelukan ya yang ikhlas dan tulus ketika saudara kita wafat atau kita wafat gitu ya. Ya, tidak ada kebencian gitu ya. Jangan sampai kita wafat saudara kita bersyukur. Ya. Alhamdulillah ya, sudah wafat satu orang yang saya nggak suka, saudara saya ini gitu ya. Nauzubillah min zalik ya. Kita ingin berpisah dalam keadaan baik-baik gitu ya. Ya, kita ingin berpisah dalam keadaan ya tidak ada sengketa konflik yang tidak selesai selama kita hidup gitu ya. Seperti itu. Ya. Kemudian yang kelima, kedengkian hanya akan menyiksa diri dan membuat kita sakit, sahabat sekalian. Ya. Orang yang mendengki akan selalu kecewa dan kesal. Ya. Bila orang yang didengkinya mendapat berbagai kenikmatan. Nah, kalau dia sering menyiksa batinnya melihat orang itu mendapat nikmat gitu ya. Ya, kemudian dia tersiksa lihat orang lain itu luput dari musibah dan lain-lain. Maka lama-lama batinnya sakit. Ya, dan ingat gitu ya,
Di dalam jiwa yang sehat inilah ya sumber dari kesehatan raga kita, fisik kita, jasad kita. Ya, kalau jiwa ini sakit, pikiran ini sakit, semuanya sakit. Ya, banyak penyakit-penyakit, apalagi penyakit kardiovaskular, ya, penyakit jantung, penyakit tekanan darah tinggi gitu ya, tekanan darah rendah, penyakit-penyakit pembuluh darah itu semuanya disebabkan oleh ya emosi yang tidak benar gitu ya, emosi yang tidak tenang gitu ya, emosi yang tidak meraih sakinah damai di dalam jiwanya gitu ya. Ya, akhirnya menyebabkan dia sakit gitu. Ya, inilah yang kita sangat ingin hindari. Ya, kita ingin hidup bahagia, ya, tidak punya beban dendam dan lain-lain, tidak punya rasa benci kepada orang lain, tidak punya hasad dan dengki kepada orang lain. Ya, sehingga ya dari jiwa yang sehat ini muncullah raga yang sehat gitu ya. Ya, jadi kalau kita terus menjaga hasad dan dengki ini di dalam kehidupan kita, ini sama aja dengan ya menyiksa diri kita gitu ya. Seperti itu. Ya, banyak orang-orang depresi, banyak orang-orang yang sedih dalam kehidupannya, merasa terzolimi oleh orang lain gitu ya, merasa tercampakkan, merasa termarginalkan gitu ya orang-orang lain gitu ya, tidak merasa diperhatikan. Akhirnya ya ujung-ujungnya berdampak pada kesehatan mereka yang memburuk gitu ya. Seperti itu ya. Ya, kita sering mendengar nasihat para dokter di hari sekarang ini. Kalau sudah masuk usia 40 ke atas, 50-an, 60-an ke atas, banyak-banyaklah berbahagia gitu ya. Banyak-banyaklah berpikir positif gitu ya, berhusnuzon kepada orang. Ya, jangan banyak-banyak mengumbar emosi gitu ya, jangan banyak-banyak mengumbar kebencian, hasad atau dengki. Itu adalah satu saran yang benar gitu ya. Saran yang baik sekali gitu ya. Karena hidup sehat itu dimulai dari jiwa gitu. Kalau jiwa kita sakit, sulit kita untuk hidup sehat ya. Jiwa yang sehat aja belum tentu bisa sehat, apalagi jiwa yang sakit ya. Akan sulit untuk hidup secara sehat ya. Kemudian yang keenam, ketahuilah bahwa orang yang didengki tidak akan lenyap kenikmatannya karena kedengkian kita. Ya, ini prinsip banget ya. Jadi apakah dengan kita membenci nikmat yang orang lain itu dapat gitu ya, nikmat itu akan hilang? Ya, enggak gitu. Ya, karena apa? Tadi gitu. Ya, yang maha kuasa, yang maha kaya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kalau Allah berkehendak orang ini ya seperti itu kehidupannya, mau kita apain juga nggak akan bisa jatuh gitu. Ya, kita punya saingan gitu. Kita pengen bisnis dia hancur, kita ingin perusahaannya gulung tikar, kita ingin menjatuhkan dia gitu, kita menjelek-jelekkannya dalam berbagai kesempatan, tetapi ya semua upaya itu akan sia-sia saja gitu. Ketika Allah berkehendak orang itu tetap kokoh dengan usahanya, dengan perusahaannya, dengan bisnisnya, dia ya nggak terpengaruh dengan apapun yang kita lakukan gitu ya. Ya, karena semua fitnah, semua isu gitu ya, itu bisa diklarifikasi semua di zaman sekarang. Ya, jadi upaya-upaya buruk untuk menjatuhkan citra dari orang-orang yang kita benci itu percuma sebetulnya gitu ya. Malah itu bisa menghancurkan diri kita sendiri gitu ya. Ya, jadi sebetulnya kalau dipikir secara logika, kedengkian itu betul-betul sia-sia dilakukan. Ya, sia-sia dilakukan, ya. Allah akan terus mengalirkan limpahan atau curahan nikmat kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Ya, ini juga kita perlu optimisme besar dalam perkara ini. Terutama ketika kita didengki oleh orang lain juga gitu ya. Ya, percayalah gitu ya, sehasad sedengki apapun orang terhadap diri kita gitu, nggak akan mempengaruhi gitu ya keputusan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan nikmatnya kepada kita. Ya, karena tidak ada yang bisa menahan gitu ya. Seperti juga halnya yang diyakini oleh saudara-saudara kita di Palestina hari ini, seburuk apapun kebencian, kedengkian, kezoliman, ya, Zionis laknatullah itu terhadap mereka, mereka yakin akan janji kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka yakin Allah Subhanahu wa taala ya akan menurunkan pertolongannya dalam berbagai bentuk ya, dan mereka yakin sekali gitu ya bahwa pengorbanan mereka ini tidak akan sia-sia gitu ya. Ya, jadi ya inilah yang mental yang harus kita miliki dalam kehidupan ini. Tenanglah gitu ya. Jadi kalau ada orang hasad atau dengki kepada kita, ya jangan takut gitu ya. Jangan khawatir. Ya, teruslah bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Kemudian terapi yang ketujuh adalah berilah ucapan selamat atas pencapaian atau nikmat yang diperoleh oleh orang lain. Tadi ya sudah disampaikan. Ya, ketika kita menghargai orang gitu ya, mengucapkan tahniah selamat gitu ya, atas kesuksesan Anda menjadi manajer, menjadi direktur gitu ya. Selamat atas diterimanya di perusahaan baru gitu ya. Selamat atas dibukanya bisnis baru, cabang baru dari bisnis gitu ya. Ya, pokoknya selamat tahniah, barakallahu fik gitu ya. Maka ketika kita mengucapkan itu, semua kedengkian dalam diri kita akan luruh. Ya, akan lepas seiring dengan ya ketulusan kita di dalam memberikan ucapan tahniah tersebut gitu ya. Ya, bahkan kita kalau perlu gitu ya, mudahlah gitu ya untuk memaafkan kesalahan orang. Ya, jadi sehingga lebih mudah juga untuk menerima keberhasilan-keberhasilan mereka. Ya, dan orang yang kita dengki itu ya tidak akan kita dengki lagi kalau kita banyak melakukan kebaikan kepada mereka. Ya, lakukan banyak kebaikan-kebaikan ya dengan menekan rasa berat hati itu gitu ya. Ya, maka insya Allah akhirnya kedengkian itu pun akan luruh, ya, akan hilang. Insya Allah, saya yakin sahabat-sahabat sekalian bisa melakukan itu semua. Ya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya telah menyebar di kalian penyakit umat-umat terdahulu sebelum kalian, yaitu kedengkian dan kebencian. Kebencian adalah pencukur. Ya. Aku tidak mengatakan pencukur rambut, ya, tapi pencukur agama. Demi yang diri Muhammad ada di tangannya, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman. Ya, dan kalian tidak akan beriman sehingga kalian saling mencintai. Ya. Maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang hal yang dapat menetapkan hal itu bagi kalian? Sebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ya, jadi dengan menyebarkan salam, dengan melakukan berbagai kebaikan gitu ya. Ya, dengan menyambung silaturahim, insya Allah ya semua hasad dan dengki itu akan luruh, akan hancur di dalam jiwa kita. Demikian sahabat yang soleh-solehah, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Semoga Allah berikan kekuatan ya kepada kita untuk membersihkan sifat buruk hasad dan dengki ini dalam diri kita, ya, sehingga menjadikan kita menjadi orang yang siap gitu ya menerima apapun ya nikmat yang Allah berikan kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita gitu ya. Kita ikut berbahagia bersama mereka gitu ya. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang yakin gitu ya bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, ya. Karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu unlimited, tidak terbatas, berkelimpahan, ya. Buang pendapat atau pandangan dalam hidup kita bahwa kenikmatan dalam hidup ini itu seperti tadi ya, bongkahan roti yang kalau ada orang mendapatkannya maka kita nggak kebagian, nggak seperti itu. Ya, jadi hidup itu bukan seperti sepotong roti gitu ya. Ya, hidup ini adalah ya berisi anugerah-anugerah yang sangat tidak terbatas, melimpah ya. Ya, seperti berlimpahnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini. Demikian sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, semoga kita tumbuh menjadi orang-orang yang tidak memiliki sifat hasad atau dengki lagi dalam diri kita. Barakallahu fikum. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.